Halo semuanya, salam sehat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Perhatikan gelas yang berisi air es ini. Apa yang terjadi pada luar gelas? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, semuanya mari kita melakukan percobaan ini. Perhatikan ya. Pertama, 2 buah gelas yang berisi air, kemudian dimasukkan es batu. Es batunya dimasukkan ke dalam 2 gelas yang berisi air. Kalian simak baik-baik anak-anak. Nah, ini sudah dimasukkan dengan es batu. Nah, kalian bisa lihat sendiri dinding gelas yang sudah diisi es ini. Coba lihat anak-anak, perhatikan dengan baik dinding gelasnya bagaimana. Saat gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah dingin, uap air ini akan mengembun, membentuk tetes-tetes air di bagian dinding luar gelas. Nah, seperti yang kalian lihat. Pada gelas, nah sudah terjadi pengembunan ya. Nah, tetes-tetes air berada di dinding gelas. Nah, untuk percobaannya sampai di sini. Nah, ini proses terjadinya embun atau mengembun ya pada gelas yang diisi dengan air dan es batu. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Seperti percobaan tadi. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Yaitu dikarenakan proses pengembunan. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Mari kita diskusikan bersama-sama. Mari kita bahas bersama dengan mengisi tabel ini. Kosakata baru. Proses. Embun. Cuaca. Proses artinya urutan pelaksanaan atau
kejadian yang saling terkait. Kemudian embun. Embun artinya uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Itu namanya cuaca. Buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Di sini Pak Guru berikan dua contoh dari kata proses dan embun. Membuat kalimat dengan kata proses. Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nomor 2, dengan kata embun. Kalimatnya adalah, pada pagi hari banyak embun menempel di daun-daunan. Sore hari biasanya cuaca cerah. Itu yang ketiga dengan kata cuaca. Nah, kalian bisa melihat contoh yang Pak Guru berikan. Di rumah silakan berlatih ya. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Untuk anak-anak yang berada di rumah, selama tidak diawasi oleh orang tua, dilarang melakukan percobaan ini ya. Nomor 2, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Ketika dibuka tutup gelasnya, di situ akan terdapat titik-titik air yang menempel pada tutup gelas. Kamu telah mengamati hasilnya. Tuliskan hasil percobaan. Air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air yang menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Ketika tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel di sana. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagan berikut ini. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat yang terjadi pada saat suatu gas melepaskan energi kalor. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Silakan kalian perhatikan gambar ini. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai tugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Nah, di sini ada perintah untuk wawancara. Kalian bisa melakukan wawancara di rumah. Wawancara dengan anggota keluarga terkait tentang kebersihan lingkungan rumah. Tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Peran, kemudian ada tugas. Nah, yang kita bahas ini adalah yang ada di sekolah anak-anak. Kalian perhatikan peran dan tugas dari warga sekolah. Guru kelas, perannya pengelola pembelajaran di kelas. Kepala sekolah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Penjaga sekolah
perannya melaksanakan tugas pengamanan sekolah. Petugas perpustakaan, perannya mengurus pelayanan perpustakaan. Petugas tata usaha, perannya mengurus kegiatan administrasi sekolah. Kemudian guru penjas, mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Nah, itu beberapa peran yang ada di sekolah. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktikkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah jarum jam. Lakukan sesuai petunjuk. Nah, untuk kegiatan ini anak-anak cukup menyimaknya saja. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Kalian bisa lihat pada video ini ya, ada gambar tentang bermain sepak bola. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah perubahan wujud mengembun. Kemudian jenis peran di sekolah. Nah, Pak Guru selipkan materi PJOK yaitu tentang mengidentifikasi gerakan menendang bola. Salam sehat untuk kita semua. Semangat belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Bagi yang belum berlangganan gratis, silakan klik tombol subscribe-nya. Gratis selamanya, akan mendapat pemberitahuan dengan menekan tanda lonceng. Terima kasih semuanya. Dah.